Argentometri berasal dari bahasa Latin, yaitu argentum, yang berarti perak. Argentometri adalah titrasi pengendapan sampel yang dianalisis dengan menggunakan ion perak. Biasanya, ion-ion yang ditentukan dalam titrasi ini adalah ion halida seperti Cl-, Pr-, I-, atau untuk lebih jelas yang dimaksud pada titrasi argentometri yaitu suatu analisa volumetri yang didasarkan pada reaksi pengendapan dengan AgNO3 sebagai larutan standar. Penentuan klor, brom dapat dilakukan dengan mentitrasi halogenida tersebut dengan AgNO3. Dengan menggunakan indikator kalium kromat, ion kromat akan bereaksi dengan ion perak. Bila seluruh Cl telah diendapkan secara kuantitatif oleh ion Ag, sehingga titik akhir titrasi ditandai dengan terbentuknya endapan merah dari Ag2CrO4. Titrasi pengendapan adalah golongan titrasi di mana hasil titrasi merupakan endapan atau garam yang sukar larut. Prinsip dasarnya adalah reaksi pengendapan yang cepat, mencapai kesetimbangan, dan untuk mendapatkan hasil pada titik akhir titrasi, maka perlu ditambahkan indikator. Titrasi yang melibatkan reaksi pengendapan hampir tak sebanyak titrasi yang melibatkan reaksi asam basa dalam analisis titrimetri. Precipimetri adalah cara titrasi di mana terjadinya endapan. Contohnya AgNO3 plus NaCl, AgCl plus NaNO3. Metode Fayence indikator absorpsi. Titrasi argentometri dengan cara Fayence ini sama seperti pada cara Moore, hanya terdapat perbedaan pada jenis indikator yang digunakan. Indikator yang digunakan dalam cara ini adalah indikator absorpsi seperti kosin atau fluorosin, menurut macam anion yang diendapkan oleh Ag+. Titrannya adalah AgNO3 hingga suspensi berwarna violet menjadi merah. pH tergantung pada macam anion dan indikator yang digunakan. Indikator absorpsi adalah zat yang dapat diserap oleh permukaan endapan dan menyebabkan timbulnya warna. Pengendapan ini dapat diatur agar terjadi pada titik ekivalen antara lain dengan memilih macam indikator dan pH yang digunakan. Sebelum titik ekivalen tercapai, ion Cl- berada dalam lapisan primer, dan setelah tercapainya ekivalen, maka kelebihan sedikit AgNO3 menyebabkan ion Cl- akan digantikan oleh Ag+, sehingga ion Cl- akan berada pada lapisan sekunder. Pada proses argentometri, termasuk dalam titrasi yang menghasilkan endapan dan membentuk ion kompleks, proses argentometri menggunakan AgNO3 sebagai larutan standar. Proses ini biasanya digunakan untuk menentukan garam-garam dari halogen dan sianida, karena kedua jenis garam tersebut dapat membentuk endapan atau senyawa kompleks dengan ion Ag+, sesuai dengan persamaan reaksi sebagai berikut. NaCl ditambah Ag menghasilkan AgCl dan Na+. KCN ditambah Ag menghasilkan AgCl plus K+. KCN ditambah AgCN menghasilkan K AgCN 2 kali. Karena AgNO3 mempunyai kemurnian yang tinggi, maka garam tersebut dapat digunakan sebagai larutan standar primer. Dalam titrasi argentometri terhadap ion Cn- tercapai untuk garam kompleks K konsentrasi AgCN2 karena properti tersebut dikemukakan pertama kali oleh Lieberg. Cara ini tidak dapat dilakukan dalam suasana amoniatial karena garam kompleks dalam larutan akan larut menjadi ion kompleks di amilum. Syarat pH untuk titrasi Fayence dengan indikator eosin yaitu tidak terlalu rendah karena kebanyakan indikator absorpsi bersifat asam lemah yang tidak dapat dipakai dalam larutan yang terlalu asam. Tetapi tidak semua indikator seperti itu. Ada beberapa indikator absorpsi kationik yaitu bersifat basa lemah sehingga baik untuk dititrasi dalam suasana asam. Contoh-contoh indikator absorpsi yaitu ada ortoloro, syarat larutan netral pH 0,02 molar. Eosin, syarat pH 2-8 dari pink ke merah. Aforestein, syarat pH 7-8. Lembayung metil, syarat larutan harus asam. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang metode titrasi argentometri. Pada umumnya, titrasi argentometri dapat dibedakan atas 3 metode berdasarkan indikator yang dipakai. Namun, untuk metode Fayence hanya 2 indikator saja, yaitu yang pertama indikator absorpsi. Titrasi argentometri dengan indikator ini disebut sebagai titrasi argentometri dengan menggunakan metode Fayence. Indikator yang dipakai adalah indikator adsorpsi, di mana indikator ini akan berubah warnanya jika teradsorpsi pada permukaan endapan. Selain menggunakan teknik di atas, maka titrasi argentometri juga dapat dilakukan dengan menggunakan indikator yang berupa indikator elektroda.
Asal dengan jumlah titeran akan dapat diperoleh kurva titrasi. Dengan grafik ini, maka kita nantinya dapat menentukan titik akhir titrasi. Indikator adsorpsi pada titrasi argentometri. Pada titrasi argentometri dengan metode Fayence, jika AgNO3 ditambahkan pada larutan NaCl yang mengandung fluorescence, maka titik akhir titrasi atau TA akan diamati dengan perubahan warna, yaitu dari kuning cerah berubah menjadi merah muda. Warna endapan yang terlihat akan tampak berwarna, sedangkan larutannya tampak tidak berwarna. Hal ini disebabkan adanya indikator adsorpsi yang teradsorb pada permukaan endapan AgCl. Warna dari endapan akan termodifikasi saat indikator teradsorpsi pada permukaan endapan. Reaksi adsorpsi ini dapat dilihat dengan contoh indikator yang bermuatan negatif seperti fluorescence. Misalnya fluorescence dilambangkan sebagai Fl- pada saat larutan berada pada kelebihan ion Cl-, yaitu saat titrasi belum mencapai titik ekuivalen, maka indikator Fl- tidak teradsorpsi pada permukaan endapan. Hal ini disebabkan permukaan endapan masih dikelilingi oleh ion Cl-, sehingga antara endapan dan Fl- saling tolak-menolak. AgCl, Cl plus Fl. Konsentrasinya tidak ada absorpsikan, tetapi begitu terjadi titik ekuivalen, maka dengan penambahan sejumlah kecil ion Ag+, untuk mendapatkan titik akhir titrasi. Maka sekarang dalam larutan terdapat kelebihan jumlah ion Ag+, sehingga pada permukaan endapan sekarang terdapat ion Ag+. Dengan demikian, Fl- akan terabsorpsi melalui gaya elektrostatis pada permukaan endapan sehingga terjadilah perubahan warna indikator. AgCl, Ag plus Fl, konsentrasinya AgCl, AgFi. Ada reaksi dan indikator terabsorpsi. Semua indikator absorpsi bersifat ionik, sehingga dapat terabsorpsi pada permukaan endapan. Indikator absorpsi yang dipakai untuk titrasi sulfat dengan ion barium dalam pelarut aseton biasa dipergunakan torin atau alizarin. Indikator absorpsi memiliki keunggulan memiliki error dalam penentuan titik akhir titrasi yang kecil dan perubahan warna pada saat terabsorpsi. Umumnya dapat terlihat dengan jelas. Indikator absorpsi baik dipergunakan untuk titrasi penendapan, di mana endapan yang dihasilkan memiliki luas permukaan yang besar. Dengan demikian, indikator dapat terabsorpsi dengan baik. Kelebihan dan kekurangan titrasi argentometri. Kelebihannya yaitu jumlah metode titrasi pengendapan argentometri tidak sebanyak titrasi asam basa ataupun titrasi reduksi oksidasi. Membandingkan perbedaan metode titrasi argentometri Mohr, Volhard, Fayence dengan titrasi asam basa dan redox dapat dimanfaatkan sebagai penentu tekanan atau kadar zat dalam sebuah larutan. Untuk kekurangannya adalah kesulitan dalam mencari indikator yang sesuai. Komposisi endapan pada titrasi argentometri tidak diketahui pasti, terutama jika terdapat efek konversivitas, metode yang dapat mengendapkan logam secara bersama-sama selama terbentuknya endapan. Di mana, bila suatu endapan memisah dalam suatu larutan, endapan itu tidak selalu sempurna murninya, kemungkinan mengandung berbagai jumlah zat pengotor. Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi endapan. Yang pertama ada temperatur. Peningkatan suhu akan semakin meningkatkan kelarutan, sehingga pembentukan endapan akan berkurang, disebabkan banyak endapan yang berada pada larutan. Yang kedua ada pemilihan pelarut. Setiap pelarut memiliki kapasitas yang berbeda dalam melarutkan suatu zat. Begitu juga dengan zat yang berbeda memiliki kelarutan yang berbeda dengan pelarut tertentu. Lalu yang ketiga ada efek ion sekutu. Kelarutan akan berkurang jika dilarutkan dalam larutan yang mempunyai ion sejenis. Lalu ada efek aktivitas. Molaritas merupakan aktivitas yang terjadi dalam kelarutan yang sangat encer. Lalu ada efek pH. Kelarutan endapan garam yang mengandung anion dari asam lemah. Selanjutnya ada efek hidrolisis. Kation garam mengalami hidrolisis, dan jika garam dilarutkan dalam larutan air, maka akan menghasilkan perubahan. Hidrolisis mental. Ketika sebuah hidroksida terurai dalam air, maka pH akan berubah secara nyata. Lalu ada efek pembentukan kompleks. Pengaruh ini dapat kita jadikan sebagai dasar untuk memahami titrasi argeometri dan gravimetri. Dan selanjutnya ada pembentukan endapan berwarna. Pembentukan suatu endapan lain dapat digunakan untuk menyatakan
lengkapnya suatu titrasi pengendapan. Dalam hal ini terjadi pula pada titrasi Moore dari klorida dengan ion perak dalam mana digunakan ion kromat sebagai indikator pemunculan yang permanen dan dini dari endapan perak kromat yang kemerahan itu diambil sebagai titik akhir. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi kelarutan. Pengendapan merupakan metode yang paling baik pada analisis gravimetri. Kita akan memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi kelarutan. Parameter yang penting adalah temperatur, sifat pelarut, adanya ion-ion pengotor pH, hidrolisis, pengaruh kompleks, dan lain-lain. Kelarutan bertambah dengan naiknya temperatur. Kadangkala endapan yang baik berbentuk pada larutan panas, tetapi jangan dilakukan penyaringan terhadap larutan panas karena pengendapan dipengaruhi oleh faktor temperatur garam-garam anorganik. Lebih larut dalam air, berkurangnya kelarutan di dalam pelarut organik dapat digunakan sebagai dasar pemisahan dua zat. Kelarutan endapan dalam air berkurang jika larutan tersebut mengandung satu dari ion-ion penyusun endapan, sebab pembatasan KSP atau konsta hasil kali kelarutan, baik kation atau anion yang ditambahkan, mengurangi konsentrasi ion penyusun endapan sehingga endapan garam bertambah. Pada analisis kuantitatif, ion sejenis ini digunakan untuk mencuci larutan selama penyaringan. Beberapa endapan bertambah kelarutannya bila dalam larutan terdapat garam-garam yang berbeda dengan endapan. Hal ini disebut sebagai efek garam netral atau efek aktivitas. Semakin kecil koefisien aktivitas dari dua buah ion, semakin besar juga hasil kali konsentrasi molar ion-ion yang dihasilkan. Kelarutan garam dari asam lemah tergantung pada pH larutan. Jika garam dari asam lemah dilarutkan dalam air, akan menghasilkan perubahan H. Kation dari spesies garam mengalami hidrolisis hingga menambah kelarutannya. Kelarutan garam yang sedikit larut merupakan fungsi konsentrasi zat lain yang membentuk kompleks dengan kation garam tersebut. Beberapa endapan membentuk kompleks yang larut dengan ion pengendapan itu sendiri. Mula-mula, kelarutan berkurang, yaitu disebabkan ion sejenis, sampai melalui minuman. Kemudian bertambah akibat adanya reaksi kompleksasi. Reaksi yang menghasilkan endapan dapat dimanfaatkan untuk analisis secara titrasi G, karena aksinya berlangsung cepat, dan kuantitatif serta titik akhir dapat dideteksi. Tidak dapat menunggu sampai pengendapan berlangsung sempurna. Hal yang penting juga adalah hasil kali kelarutan atau KSP, yaitu harus kecil atau harus cukup kecil sehingga pengendapan bersifat kuantitatif dalam batas kesalahan eksperimen. Reaksi samping tidak boleh terjadi, demikian juga kopresipitasi. Keterbatasan utama pemakaian cara ini disebabkan sedikit sekali indikator yang sesuai. Semua jenis reaksi diklasifikasi berdasarkan tipe indikator yang digunakan untuk melihat titik akhir. Prinsip: sejumlah tertentu larutan Cl- dilarutkan kemudian dititrasi oleh larutan AgNO3 standar dengan indikator fluorescein 0,1% hingga terjadi perubahan warna. Pada Ta terjadi perubahan warna hingga warna merah muda. Pada Te, McCl- sama dengan McAgNO3 sehingga kadar Cl- dapat ditentukan. Penentuan kadar klorida metode Vaillant. Yang pertama, timbang 0,37 gram sampel klorida, bilas dan diencerkan. Yang kedua, pipet 25 ml masukkan ke dalam labu Erlenmeyer 250 ml. Yang ketiga, tambah 15 ml aqua DM dan 3 tetes indikator fluoresin. Yang keempat, titrasi dengan AgNO3 sampai sampel berbentuk endapan merah muda. Yang kelima, lakukan titrasi hingga konstan. Yang keenam, hitung kadar klorida. Kesimpulan, proses titrasi dapat ditentukan titik akhirnya menggunakan 3 metode yakni Moore, Vaillant, dan Volhard. Percobaan argentometri metode Vaillant bahwa pada pembuatan larutan baku, primer NaCl didapat NaCl yang harus ditimbang dahulu.
Perbedaan metode yang dilakukan dari tiap praktikan hanya berbeda penggunaan indikator, suasana larutan, dan warna yang dihasilkan dalam pereaksian. Lalu, faktor-faktor yang mempengaruhi endapan yaitu ada temperatur, pemilihan larutan, efek ion sekutu, efek pH, efek aktivitas, efek hidrolisis, ada